Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatullah wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku sahabat seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya lanjutkan kajian tafsir surat Yasin yang kita bahas mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Yang inti dari kandungan maksud ini ayat adalah tentang kepastian adab Allah yang diberikan kepada orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-7, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, yang artinya sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Ayat atau kalimat yang dipakai dalam ayat ini haqqul qaul, kepastian akan adab Allah yang diberikan kepada hambanya yang tidak mau beriman. Dilanjutkan ayat berikutnya, inna ja'alna fi a'naqim aghlalan fahiya ilal awqari fahum muqmahun, yang artinya sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dalam tafsir Yasin, hadil ayat ala sabili tamsil liman la yu'minu billah. Ayat ini menggambarkan tentang sikap yang dimiliki oleh orang-orang kafir, yaitu diperumpamakan seperti orang yang membelenggukan tangannya di lehernya, yang dalam arti maksud adalah kesombongan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-8, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun, yang artinya dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Gambaran ayat ini sejelas apapun yang ada di hadapan orang-orang kafir tentang kejadian yang mengarahkan kita beriman kepada Allah, itu semua sudah tidak mempengaruhi akan ketidakmauan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan, di belakang, di samping ada pelajaran, ada kebenaran, mereka tidak mau untuk menerima kebenaran tersebut. Ada ajakan, ada nasihat yang mengarahkan supaya menyembah hanya kepada Allah, mereka sama sekali tidak berpengaruh adanya ajakan kebenaran untuk menyembah Allah tersebut. Ayat yang ke-10, wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Luar biasanya, apapun dakwah kebaikan untuk menyembah Allah datang kepada mereka, ternyata itu sama saja dengan orang tersebut dinasihati ataupun tidak. Para sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengharapkan keberkahan dari ayat 7 sampai 10 ini, saya mengajak mengarahkan pembicaraan kita syukuri kita diberi oleh Allah iman. Iman adalah nikmat teristimewa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Salah satu ulama memilah dan memberi ranking tingkatan iman itu terbagi menjadi 4. Satu adalah nikmat atau nikmat berupa harta benda. Nomor 2, nikmat berupa diberi kesehatan jasmani. Nikmat yang nomor 3 adalah diberi akal yang sempurna atau akal sehat. Nikmat yang tertinggi adalah diberi oleh Allah berupa nikmat iman. Nikmat nomor 1, nomor 2, nomor 3
tidak ada akan guna dan harganya ketika tidak dibarengi dengan kelengkapan nikmat dari Allah, yaitu berupa iman. Apakah itu iman? Kalau dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan, iman secara arti bahasa adalah percaya. Adapun secara yang dimaksud pengertian iman adalah kenal Allah dan dengan segala sifat-sifat kemahasempurnaannya disertai dengan ketaatan dalam kehidupannya, menjalankan segala perintah-perintah dari Allah dan menjauhi dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah penjelasan yang disampaikan oleh beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan, waqad ajma'a salaf, para ulama salaf sudah bermufakat ala annal iman yazidu wa yanqusu wa ziyadatuhu bit ta'at wa nuqsanuhu bil ma'asi. Sepakat banyak para ulama salaf mengatakan bahwa iman itu bisa naik turun, bisa kuat, bisa lemah. Menjadi kuatnya iman seseorang yaitu dengan sikap bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realita dalam ibadahnya selalu bertambah dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam kehidupan. Iman akan melemah jika iman tersebut dalam praktek kehidupannya ia banyak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang dinamakan kemaksiatan. Semakin kuat dominan kehidupan seseorang dengan kebaikan, maka menunjukkan bahwasanya iman orang tersebut menjadi kuat. Semakin lemah dari kebaikan ibadah yang dilakukan oleh seseorang, itu menunjukkan akan kelemahan iman yang dimiliki oleh orang tersebut. Dalam keterangan yang lain, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga mendefinisikan apakah itu iman. Wa na'taqidu annal iman qaulun bil lisan wa ma'rifatun bil jinan wa amalun bil arkan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Beliau menjelaskan iman adalah pernyataan dengan perkataan, diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ketika amal perbuatan orang tersebut dari segi adalah ketaatan atau berupa kebaikan, berupa menjalankan aturan-aturan yang diridhoi Allah, menunjukkan bahwa iman tersebut, orang tersebut adalah bertambah atau menjadi kuat. Sebaliknya, jika yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan itu mengarah kepada isyan, kemaksiatan, artinya larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan akan nilai kelemahan iman orang tersebut. Kemudian di bawahnya dalam kitab Tanqih Qaul juga dijelaskan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul imana wa haffuhu wa madhuhu bis samahah wal haya wa khalaqallahul kufra wa dhammuhu bil bukhli wal jafa. Allah menciptakan iman, Allah memberikan iman sebagai perhiasan. Menjadi indahnya iman seseorang itu dengan ciri ia punya sikap murah hati dan pemalu, mempunyai sifat malu. Allah menciptakan sifat kekufuran. Dari sifat kekufuran orang tersebut, sebagai bentuk sikap orangnya adalah ia punya ciri khas, orangnya menjadi medit, wal jafai dan keras hati. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jaga iman kita, karena janji Allah keselamatan akan didapatkan jikalau orang tersebut hidupnya mempunyai iman, baik di dunia dan di akhirat. Nilai keimanan seseorang akan semakin kuat dengan kita memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahal, dari paling mahalnya nikmat Allah adalah iman. Mari kita jaga.
cara menjaga iman, kita perbanyak dalam kehidupan kita dekat dengan kebaikan, dengan perbanyak melakukan atau perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dalam kesempatan ini saya ungkapkan salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala yadkhulu ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an-nar." Summa yaqulu Allah Ta'ala ay lil malaikah akhriju minan nari man kana fi qalbi mithqala habatin min khardalin min iman. Hadis ini menjelaskan bahwasanya gambaran besok di akhirat itu ketika Allah memasukkan orang-orang yang ada, orang-orang ahli surga ke dalam surga, dan memasukkan orang-orang yang ahli neraka ke dalam neraka. Setelah dimasukkan ahli neraka ke dalam neraka ini, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikat, keluarkan hamba-hambaku yang ada di dalam neraka, yang di dalam hatinya mempunyai bobot iman walaupun hanya sebesar biji sawi." Bayangkan, sekecil apapun iman seseorang itu menjadikan ia diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Makanya dalam kemasyarakatan kita sudah biasa jikalau seseorang itu mati dengan membawa iman, maka disebut husnul khotimah, jaminan ia akan mendapatkan kelayakan kehidupan setelah meninggal dunia. Jikalau seseorang itu meninggal dengan tanpa iman, disebut su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Kecelakaan seseorang jika mati dengan tanpa iman, itu merupakan pintu akan siksaan Allah yang akan diterima ketika di alam kubur, bahkan ketika di akhirat nanti. Semoga kita dan keluarga termasuk orang-orang yang diberi nikmat iman yang terjaga sehingga sampai di akhir hayat kehidupan kita di dunia ini. Sahabatku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah semoga kita min jumlati ahlil iman yang di akhir kehidupan kita menjadi min husnul khatimah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.